Pentakosta. Apa sih Pentakosta itu? Nanti Kak Eli jelasin ya. Nah adik-adik, masih semangat gak buat ngikutin Bina Iman online hari ini? Masih? Wah, good. Nanti bakalan ada kakak-kakak dari KMK Binus yang akan membantu Kak Eli buat ujian dan baca Alkitab. Nah, yuk sekarang kita mau dengarkan kakak-kakak dari KMK Binus. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kakak Willy. Nama saya Kakak Mia. Kami berdua dari KMK Binus Bandung. Yuk kita mulai pujiannya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya anak-anak, hari ini adalah hari Pentakosta. Kita akan merayakan 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Ya, anak-anak bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, duduk yang baik, siapkan Alkitab. Kita akan lanjutkan setelah ini adalah membaca firman Tuhan. Kita lanjutkan dulu lagunya ya. Anak Tuhan yang manis, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ya, anak-anak, kita akan awali dengan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Ya Tuhan Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa berkumpul lagi di acara Bina Iman Online kali ini. Ya Tuhan, berkatilah kami selalu di setiap acara kegiatan yang kami lakukan sampai acara ini selesai. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kakak dari KMK Binus. Nama kakak Niko. Sekarang mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Ayatnya dari yang di sini ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi siapa yang sudah membantu Kak Eli membacakan kitab suci untuk adik-adik? Udah kenal belum? Wah, kalau nggak kenal harus kenalan dulu. Tadi ada Kak Niko dari KMK Binus yang bacain ayat Alkitab kita hari ini. Nah, waktu belum ada corona, kita juga sempat dibantu sama KMK Binus. Adik-adik masih ingat enggak? Udah lupa? Masih ingat dong, kan kakak-kakaknya hebat waktu itu bikin drama buat adik-adik. Nah, kita selalu berdoa semoga dunia ini lekas sembuh. Jadi kita bisa ketemu adik-adik supaya adik-adik bisa kenalan juga sama kakak-kakak dari KMK Binus. Ya. Nah, hari ini kakak mau bawakan sedikit cerita dari kisah para rasul tentang Pentakosta. Nah, nanti ada gambarnya ya adik-adik. Yerusalem adalah sebuah kota yang sangat ramai orang. Orang-orang Yahudi dari berbagai daerah datang ke situ. Nah, lalu mereka menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Pada saat itu, yaitu pada hari Pentakosta, murid-murid sedang berkumpul di sebuah rumah di kota Yerusalem. Mereka berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama. Tiba-tiba murid-murid dikejutkan dengan sesuatu yang turun dari langit-langit dan berbunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang berkumpul. Kemudian murid-murid melihat ada lidah-lidah api di atas kepala mereka yang berterbangan juga di ruangan itu. Kemudian hingga di masing-masing murid-murid. Maka Roh Kudus turun atas diri mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakan firman Tuhan, yaitu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Allah. Nah, orang banyak yang ada di situ menjadi heran adik-adik karena mereka masing-masing mendengar para murid-murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Padahal mereka baru datang ke situ. Wah, mereka sangat takjub melihat hal itu. Nah, ada bahasa apa aja adik-adik? Ada bahasa Partia, ada Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Ada bahasa Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene.
juga bahasa yang dipakai pendatang-pendatang dari Roma. Tapi ada juga orang yang tidak suka dan mengatakan kalau murid-murid itu sedang mabuk. Namun, orang-orang yang menjadi heran dan terkagum-kagum pada apa yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Jadi mereka yang mempercayai apa yang mereka lihat pada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut ada yang udah tahu apa itu Pentakosta? Udah tahu? Iya, betul. Pentakosta merupakan hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum yang akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan. Pesta ini dirayakan 7 minggu setelah hari raya Paskah. Nah, adik-adik ingat nggak minggu kemarin Bu Ani bawain hari Minggu Paskah keberapa? Ke-7, betul. Wah, hebat, berarti adik-adik nonton Bina Iman online. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik mau lihat lagi, bener nggak ya Kak Eli ngomong bisa nonton video yang kemarin ya. Nah, ketika Roh Kudus turun, ada beberapa tanda yang muncul adik-adik. Yang pertama adalah, ada angin. Wah, datang dari mana ya anginnya? Adik-adik lihat nggak? Nggak kelihatan? Wah, coba sekali lagi. Ada nggak ya anginnya? Wah, tuh adik-adik lihat nggak? Ada? Ada adik-adik. Nggak kelihatan, tapi terasa dalam diri kita ada angin yang lewat. Nah, adik-adik, ada juga selain angin ada tanda yang kedua, seperti munculnya lidah-lidah api yang turun ke atas para rasul yang barusan Kak Eli ceritain. Tapi anehnya api-api itu tidak membakar rambut dari murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang yang ada di tempat itu. Nah, yang ketiga, ada juga murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam bahasa yang lain selain bahasa mereka sehari-hari. Dan bahasa yang mereka ucapkan di tempat itu bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan di sana. Nah, Roh Kudus memang tidak berwujud adik-adik dan tidak kelihatan seperti angin barusan, tetapi bisa memberikan kemampuan dalam diri setiap orang untuk percaya, untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 barusan dikatakan bahwa hari raya Pentakosta ialah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dan bagi kita nih umat Katolik adalah hari lahirnya gereja yang universal atau umum, yang artinya sebuah titik awal untuk membangkitkan semangat para rasul untuk tidak lagi berdiam diri. Kan mereka ketakutan nih waktu Tuhan Yesus disalibkan. Tapi mereka sudah berani karena Roh Kudus hadir dalam diri mereka dan mereka mau memberitakan Injil. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi mereka pergi ke seluruh penjuru dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kuasa Roh Kudus yang telah mengubah para murid yang tadinya ketakutan menjadi gagah berani memberitakan Injil. Tak sedikit pun dari mereka untuk takut akan bahaya yang menghadang mereka, meskipun nyawa menjadi taruhannya, seperti Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi adik-adik juga boleh memberitakan Injil Tuhan Yesus, jangan takut. Oke? Nah, sekarang kita sebagai orang yang percaya, yang telah menerima kuasa Roh Kudus, mempunyai tugas. Tugasnya apa adik-adik? Sama kayak murid-murid Tuhan Yesus, kita mau menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Mungkin apa yang kita lakukan adalah hal yang kecil. Contohnya, kita mengingatkan teman-teman kita yang suka berkata kasar untuk mengganti dengan kata-kata yang lebih baik atau yang lebih sopan. Meskipun apa yang kita lakukan gak berarti buat di mata orang lain, tapi hal itu akan menjadi berarti bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita jangan lagi merasa takut
Yesus selalu memampukan kita seperti Tuhan Yesus memampukan para murid-murid-muridnya. Nah, luar biasa kan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita? Nah, yuk di hari Pentakosta ini kita diingatkan akan peran buah-buah roh yang nyata dari Roh Kudus. Roh Kudus mendampingi dan membimbing kita masuk dalam hidup pribadi Kristus. Pada hari raya Pentakosta ini kita diajak untuk membantu sesama dan diri kita sendiri untuk mau menyelami apa yang menjadi rencana Allah atas diri kita. Yuk, mari kita membiarkan diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, dan komunitas gereja seluruhnya untuk mau dibimbing oleh Roh Kudus. Dan selalu ingat, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, itu jadi ayat hafalan kita minggu ini. Diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya, sekali lagi. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, yuk sekarang udah siap ngikutin kegiatan? Nanti ada kakak KMK Binus yang bantuin juga. Nah, siapa lagi ya yang bakal bantuin Kak Eli? Yuk kita ikutin kegiatannya. Halo adik-adik, nama kakak Pavel dari KMK Binus. Nah, hari ini kakak punya kegiatan nih buat adik-adik. Nah, kita buat api Roh Kudus dengan lidah-lidah api nih. Nah, contohnya yang udah kakak buat kayak gini ya. Nah, nanti adik-adik juga bakal dapat kertas kayak gini yang ada gambar burung itu Roh Kudus dan apinya itu menggambarkan lidah-lidah api. Nah, nanti adik-adik bisa warnain dulu sesuai kreativitas adik-adik. Nah, kalau udah beres diwarna, nanti boleh digunting ya sesuai bentuknya. Nah, terus nanti juga adik-adik bakal dapat benang ini, boleh ditempel-tempel ya. Boleh sesuai ini, boleh sesuai kemauan adik-adik. Nah, nanti adik-adik boleh coba ya di rumah. Oh iya, adik-adik jangan lupa kegiatan yang barusan. Adik-adik foto lagi melakukan kegiatan Bina Iman dan kirim ke WhatsApp Bina Iman ya, supaya poinnya terus bertambah nanti bisa ditukar dengan hadiah. Wah, terima kasih ya udah mengikuti kegiatan Bina Iman online hari ini. Dadah, sampai ketemu lagi. Mari adik-adik kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu selama Bina Iman online kali ini. Ya Tuhan, sekiranya berkatilah kami di setiap kami berada dimanapun dan setiap kegiatan apapun. Hanya dalam nama Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.